Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Firdaus Fatinatin Hartono. Saya merupakan mahasiswa Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan PKM penelitian saya dengan judul pemanfaatan mikroalga Cholera sp sebagai absorben logam Pb pada limbah cair industri, yang merupakan tugas mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis. Hal yang melatar belakangi dari adanya ide ini yaitu seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia terjadi berbagai macam kegiatan industri, mulai dari industri pangan, industri minyak, industri gas, dan juga industri-industri lainnya. Efek dari adanya industri, maka adanya limbah yang dihasilkan. Salah satunya yaitu berupa limbah cair. Nah, limbah cair ini biasanya dibuang langsung ke badan air, di mana nantinya badan air akan mengalami peningkatan kandungan zat seperti logam berat pada ekosistemnya, sehingga dari situ terjadi pencemaran air. Seperti yang kita tahu bahwa logam Pb ini bersifat toksik terutama pada organ tubuh, yaitu dengan mengakibatkan penyakit gagal ginjal, kelainan sel darah merah, anemia, dan juga masalah-masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, maka perlu diadakannya bioremediasi pada limbah cair ini. Nah, bioremediasi merupakan suatu proses pengurangan konsentrasi pada suatu zat untuk bisa diterima oleh lingkungan. Salah satu contoh bioremediasi yaitu dengan adanya penambahan mikroalga Cholera sp untuk mengurangi konsentrasi Pb pada limbah cair. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi Pb terhadap pertumbuhan mikroalga Cholera sp. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan Cholera sp pada media limbah cair industri. Dan yang ketiga, yaitu berapa volume dan waktu kontak optimal untuk Cholera sp dapat menyerap logam berat pada limbah industri. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama dapat mengetahui pengaruh konsentrasi Pb terhadap pertumbuhan Cholera sp. Yang kedua, mengetahui pengaruh pertumbuhan Cholera sp dan media limbah cair industri. Dan yang ketiga, mengetahui jumlah dan volume kontak optimal Cholera sp untuk menyerap logam berat pada limbah cair industri. Nah, tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu logam berat timbal merupakan salah satu logam berat non-esensial sehingga jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup itu akan bersifat racun, di mana proses masuknya Pb ke dalam tubuh yaitu melalui berbagai jalur, antara lain makanan, minuman, udara, dan perembesan pada lapisan kulit. Karena kita akan membahas tentang limbah cair, maka di sini kita juga harus mengetahui kira-kira baku mutu air itu yang baik itu seperti apa. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa terdapat parameter kimia yaitu pada timbal yaitu untuk per liternya hanya harus terdapat 0,03. Pengertian dari pencemaran air yaitu merupakan pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya. Maka akan menurunkan kualitas air dan menjadi racun bagi manusia dan lingkungan. Nah, pencemaran ini akan mengakibatkan krisis air tawar dan mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Bioremediasi logam berat merupakan alternatif untuk menanggulangi limbah logam berat. Nah, bioremediasi ini merupakan pemilihan lingkungan menggunakan makhluk hidup seperti tanaman dan mikroalga. Bioremediasi dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan proses kimia dan fisika. Mikroalga dapat hidup di daerah tercemar logam berat dan dapat mengonversi metabolisme tubuhnya menjadi lipid. Selanjutnya yaitu terkait mikroalga yang akan digunakan dalam proses bioremediasi ini, yaitu mikroalga Cholera sp. Di mana mikroalga Cholera sp ini merupakan mikroorganisme yang termasuk dalam filum Chlorophyta atau alga hijau dengan selnya yaitu berbentuk bola dengan berukuran 2 hingga 10 μm dan juga tersusun atas sporopolenin. Nah, sporopolenin ini merupakan suatu
polimer dari karotenoid yang mempunyai kemampuan resisten yang luar biasa terhadap degradasi enzim atau reagen-reagen kimia yang kuat. Nah, kemampuan ini juga dapat mengabsorpsi ion logam dari suatu larutan untuk membentuk logam dengan ligan. Selanjutnya yaitu terkait metode penelitian pada PKMP ini. Di mana tahapan metodologi penelitiannya yaitu pertama identifikasi masalah, kedua studi literatur, ketiga observasi, lalu melakukan penyusunan proposal, lalu melakukan review jurnal terkait, analisis hasil penelitian, dan diseminasi penelitian. Di mana metode penelitiannya yaitu pada penginokulasian kolera SP ke media limbah industri adalah sebagai berikut, di mana limbah cair industri atau larutan PB akan dimasukkan ke dalam suatu sistem fotobioreaktor dengan mikroalga kolera SP yang telah dikultivasi. Lalu dimasukkan dengan variabel-variabel tertentu, di mana kultur kolera SP ini diberikan variasi volume dan waktu kontak sesuai dengan variabel penelitian. Lalu setiap harinya akan diambil sampel aliquot dari kultur yang akan diuji jumlah sel dan kandungan kadar PB-nya. Di mana pada perhitungan jumlah sel ini menggunakan mikroskop dan untuk kandungan PB menggunakan alat AAS. Lalu selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di mana anggaran biaya pada penelitian ini yaitu dianggarkan sebesar 10.034.000. Lalu untuk jadwal kegiatan dari penelitian ini yaitu untuk bulan pertama melakukan persiapan bahan baku dan peralatan, lalu melakukan rancangan penelitian. Lalu pada bulan kedua yaitu melakukan proses penelitian hingga bulan keempat. Lalu di samping melakukan proses penelitian juga dilakukan analisis data. Lalu selanjutnya dilakukan evaluasi dan melakukan penyusunan laporan akhir. Sekian presentasi PKM penelitian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.